Yakin kita sepenuh hati Allah akan membalasi kita pada tempat yang sebaik-baiknya, yakni surga adli yang mengalir dari bawah surga itu beberapa sungai. Orang yang masuk ke dalamnya akan kekal selama-lamanya. Allah akan redha terhadap mereka. Mereka juga senang terhadap Allah. Itulah balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam ini akan selalu digerakkan hati kita untuk memperbanyak PMA, penanaman modal akhirat. Karena amal ibadah kita itulah kawan yang paling setia dengan kita. Yang lain berupa harta, pangkat, kedudukan, jabatan, anak, keluarga, pada suatu saat akan berpisah dengan kita. Dan selamanya setia dan abadi, tapi yang bisa abadi bersama kita itulah amal ibadah yang kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu, selagi kesempatan ada, jangan tunda-tunda. Hari ini jangan tunda besok, pagi jangan tunda sore beribadah. Belum tahu umur kita panjang. Kata orang Minang, mujuh sepanjang hari, malam sakijau matu. Kalau mujuh ya bernapaslah kita, sehatlah kita. Tapi malam terbujur kaku tanpa bergerak. Dapat gelar dipangkat nama 5 huruf MAYAT, mayat. Kalau sudah ada mayat, gelar kita berakhirlah segala-galanya. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kaum muslimin dan muslimah rahimahullah, masjid kita yang cukup megah, indah, bersih, berseri, nyaman dan nikmat serta sejuk. Bahkan satu nyamuk pun tidak ada yang terbang di telinga kita. Ada nyamuk datang apa? Pak Rasul kan ada enggak? Tidak ada. Tidak panas, tidak ada gangguan, suara mic bagus, karpetnya lembut, alhamdulillah. Tapi masih ada juga yang tidak mau ke masjid, ada salah. Mungkinlah dibungkui dia malaikat kain kapan lalu mengamuk masjidnya. Dan masjid ini perjuangan bapak ibu-ibu luar biasa. Surau bertahun-tahun namanya, tapi berubah menjadi masjid karena kesepakatan kita bersama dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya luar biasa kalau sudah masjid. Setiap bapak masuk masjid dan boleh duduk, bisa laksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Man dakhala masjidan fala yajlis illa yusalli rak'atain. Barang siapa yang masuk masjid tidak duduk dia melainkan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Tapi selama waktu jadi surau dulu tidak ada sholat sunat tahiyatul surau, tidak ada. Yang ada sholat sunat tahiyatul masjid. Kini masjid sudah nikmat, maka siapa yang akan memakmurkan meramaikan masjid-masjid yang ada ini? Mungkinkah orang musyrik, orang kafirun, orang Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu nang datang ke masjid? Dan mungkin mereka ada pula rumah ibadahnya. Maka Allah katakan dalam surat
At-Taubah ayat 17. Maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tidaklah mungkin, tidaklah pantas, tidaklah wajar bagi orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah untuk memakmurkan masjid, meramaikan masjid-masjid Allah. Dan mereka tidak mungkin, tidak pantas kata Allah. Kenapa? Syahidina ala anfusihim bil kufr. Nah, mereka bersaksi dengan dirinya sendiri bahwa orang musyrik itu kafir, kafirun kata Allah. Apapun bentuk amal ibadah yang mereka kerjakan habis tanpa bekas, dan mereka nanti akan kekal di neraka, tidak keluar selamanya. Itu orang musyrik, itu orang kafir. Lalu siapa yang pantas? Apa kriterianya orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah? Dalam ayat 18 surat At-Taubah ada 5 kriterianya. Yang lain dari itu tidak mau kata Allah. Maka diawali oleh Allah dalam kalimat innama. Innama ini namanya ada isyarah. Ini saja orangnya, nah lain tak. Ini saja orangnya yang mau meramaikan masjid-masjid Allah. Siapa itu? 1. Man amana billah. Orang itu beriman dengan Allah, berikrar dia, seperti yang kita ungkapkan di awal tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Setiap kita berikrar, aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agama, aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Itulah orang yang berikrar seperti itulah namanya orang beriman. Tapi banyak orang mengucapkan dengan lidah. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah. Tapi mereka tidak mau patuh, tidak mau sujud, tidak mau beribadah, tidak mau melakukan ketaatan beramal. Itu namanya iman di bibir namanya. Orang yang tanggung, datuk temanggung banyak mau padi dijamu bukit biawak. Islam tanggung tapi tidak jadi masuk neraka pada dakwah. Nah, inilah orang seperti itu banyak. Orang Islam merek Islam sholat tak, merek Islam tak mau beribadah, merek Islam tak mau ke masjid. Jumlah mereka itu banyak sekali. Tidak mau melakukan perubahan. Kita seharusnya kalau beriman dengan Allah harus yakin kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau ia betul-betul beriman dengan Allah, mau dia ke masjid. Kadang-kadang rumah ada ke musaji badan tidak ada takut disihat itu. Baju itu kare azan dikumandangkan oleh muazin, hayya 'alas shalah, kemarilah sholat. Ada yang dalam hatinya bilang tarijulah, sehingga kita mulai tahu baca rumah yang baure.
Kita bersyukur tinggal di Indonesia, di Padang, suara azan ini berselang suaranya di mana-mana. Tapi banyak orang pakai ilmu basi namanya. Basi pakar tidak mendatang. Tapi kalau di Eropa, di luar negeri, pemerintah di mana melarang, tidak boleh azan dikumandangkan keluar, cukup untuk diredam di dalam masjid saja. Saya berapa kali coba di Hong Kong saya, di Vietnam, di London, di Paris, yang saya coba dicari dulu ada tetangga sholat di dalam ramai lama, dan banyak umat dalam masjid. Maka untuk kaum muslimin, mari kita tetap perkokoh keimanan kita. Amantu billah tsumma istaqim. Masing-masing kita berkata, aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Kalau kita sudah istiqamah sampai mati, insya Allah di akhir hayat kita akan mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu, bagaimana caranya supaya iman tetap kuat, istiqamah? Ada 7 langkah yang harus kita kerjakan. Pertama, tambah ilmu agama. Ilmu agama pun didalami tadi, dipelajari tadi. Tidak ada kata istirahat, kata pensiun belajar ilmu agama, tidak ada. Karena itu boleh pensiun, tapi belajar agama tidak boleh pensiun. Kita lakukan, kita pelajari terus, belajar supaya kita paham dengan ajaran Islam. Karena Allah ingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti suatu perbuatan kalau engkau tak punya ilmu, kata Allah. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu semua itu ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Asalnya urusan orang harus dengan ilmu, Pak. Rasulullah SAW juga bersabda, man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, dan ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Ingin kedua-duanya, dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Bagaimana bisa dengan ilmu? Tentu belajar. Tonggak maju, tonggak musaji, kasih tonggak balai-balai, biar tuanku, biar Imam Kanti, para raja dan pemandai. Karena para raja dan pemandai, Pak, pintar saja di Yose, orang tak mungkin harus belajar semuanya, kecuali dia dapat ilham. Itu berbeda. Ada anak kita umur 2 tahun sudah tahu dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu keistimewaan yang diberikan Allah. 2 tahun umurnya, Pak, bisa dia hafal beberapa surat dari Al-Quran. Itu anak istimewa yang diberikan Allah. Kita harus belajar. Yang kedua, iman akan kuat jika kita membiasakan beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan, kepatuhan. Ma'atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, dan apa yang dilarang jauhi. Kita patuh beribadah. Kini orang beribadah banyak pemaleh. Lebih anak-anak muda kerajonya main futsal, main badminton,
bercelana pendek dari mana-mana. Nabi Nuh juga sholat. Kalaupun ada mungkin individualnya kali 1 dan 2 yang lain, umumnya enggak. Saya baru saja melakukan promosi ujusan Bung Hatta ke suatu kabupaten, termasuk ke sekolah anak mantri tanya, siapa yang ada sholat semua tangan? Banyak yang enggak sholat. Anak emak sekolah di madrasah aliyah di sholat enggak. Oknum-oknumnya enggak sholat. Mahasiswa juga banyak enggak sholat. Saya sering tanya, enggak sholat, enggak mau beribadah. Kalau beribadah tidak, walaupun ilmunya hebat, katakan sudah sarjana S1, S2, S3 sampai doktor, tapi beribadah sholat tidak ada arti ilmu itu. Ilmu di dalam semua jatuh pada raya selamanya. Walaupun ilmu setinggi tiga, kalau tidak sholat, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Beribadah itu tidak mau. Maka itu kalau ingin iman kokoh dan kuat, harus rajin beribadah rutin. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah mukmin dengan waktu-waktu. Walaupun bermacam tudingan non muslim kepada Islam, dia kena ajarah. Bermacam tudingan pada orang Islam, katakan orang Islam itu menyembah batu, segala dia kena ajarah. Orang yang kafirun maupun di kita tak usah dilawan. Yang jelas kita kepatuhan. Karena beragama Islam ini diawali dengan keyakinan. Kalau tidak yakin tidak bisa. Yang ketiga, beribadah karena Allah. Iman akan kuat kalau kita ikhlas. Wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas mereka beragama karena Allah. Bukan karena orang, karena segan, karena malu, ingin dapat pujian dan sanjungan, tidak. Tapi semata-mata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak, mereka disuruh menyembah Allah melainkan ikhlas dalam beragama, keikhlasan. Dan ikhlas batu-batu yang diharapkan hanya balasan dari Allah, tidak dari manusia. Apapun yang terjadi, konsekuensi siap menerimanya kalau kita karena Allah. Semuanya orang pergi umrah, pergi haji, Pak. Lita-lita, panek-panek, pergi ke Makkah. Tiba di Makkah udaranya tidak sama udara awak, makan banyak tidak cocok sadar awak, pitih habilo, ada dapat. Kalau tidak karena Allah pasti kecewa. Banyak orang menyesal. Banyak sanggup payah berpikir bahwa ada dapat. Mencari orang banyak semuanya. Karena dia tidak ikhlas. Tapi coba innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya suruh bekerja mesti dengan dia. Orang akan terima balasan siapa yang niatkan. Kalau niatnya karena Allah, apapun yang terjadi siap untuk menerima. Hanya mengharapkan dari Allah. Lisaiha radiyah. Usahanya, amaliannya, ibadahnya semata-mata redha Allah. Yang keempat, langkah yang keempat, iman akan kuat. Ia orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Tawakal bukan pasrah. Di mati lu kok sakit lah, kok mati kok miskin, itu bukan tawakal. Tawakal itu kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 159, fa iza azabta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbut tawwabin. Kata Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, apabila engkau sudah memulakan tekad, maka barulah kamu bertawakal kepada Allah. Allah mencintai orang yang bertawakal. Tawakal itu mengaitkan segala perbuatan kita kepada Allah. Tidak
pernah lupa Allah bagi kita, tidak bertawakal. Berikhtiar dulu, berusaha dulu. Allah tidak akan merubah nasib kalau kita tidak berusaha. Ayat dalam surah Al-Ra'd ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak diri mereka sendiri akan merubahnya. Sama apa-apa lalu dapat bini, tidak berusaha mencari bini, tidak akan dapat bini teman. Harus berusaha dulu. Maka dianjurkan nama khidmah, meminang dulu. Dicoba meminang, mendatangi apakah langsung atau melalui teman, melalui perwakilan, silakan. Makan betul pula tidak akan dapat makan kalau tidak mau sahur. Silakan berikhtiar, berusaha. Lahado makanan kalau tidak disuruh, kalau muncul tidak sampai. Lah masuk dalam muncul kalau tidak dikunyah tidak bisa. Lah itu kita punya kalau dari telan tidak jadi. Lah ditelan kalau dari kalau balik katanya ayo Pak. Itu yang di dunia. Saudara saya, saudara istri saya baru ini sampai hari sampai malam indah merah-merah, indah pipis-pipis. Lupa itulah gampang. Akhirnya dia operasi, kalau rumah sakit BMJ operasi dengan sesuatu penyakit yang makan lain, masuk aja tidak keluar lagi loh kan. Yang harus ada keluar, itu nama tawakal. Yang kelima, selalu berjihad di jalan Allah. Jihad kok berjuang, ada terbagi dua. Satu jihad dengan harta, yang kedua jihad dengan diri sendiri. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu sendiri. Jadi jihad yang penting. Jihad dengan harta, mau berzakat, mau berwakaf, berinfak, bersedekah. Waktu hidup, ulama tidak ada lagi. Tertutuplah segala-galanya. Jihad dengan diri sendiri, melawan hawa nafsu, melawan syaitan laknatullah alaih. Jangan diperturutkan. Kalau syaitan keadaannya menyuruh orang berbuat keji, bermungkar, malah orang berbuat baik dan bertakwa, itu kan syaitan. Kita lawan. Karena kita yakin dengan Allah. Anak paling banyak anak mengendalikan emosi ketika kita marah. Wal kaziminal ghaiza, sanggup mengendalikan marah. Kemarin marah-marah kabini tapi sudah jadi sayang saya bisa loh. Terucap astagfirullah. Sayang sudah itu. Kadang-kadang orang kalau emosi itu main lampang saya, main pukul saya, main tendang. Nanti tendang bini aja. Kok sakitnya, patah kakinya, awalnya mau be. Malah pergi loh kok KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nggak bisa lo bayar Pak. Oh masuk kandang stupid. Nabi ini jual anak Lazaro. Lebih baik kita kendalikan. Kalau bercakap juga nilai dapat piala. Ada dapat? Ada. Penyesalan yang dapat. Biaya tetangga, biaya jual atasan, biaya dengan masyarakat, biaya jual anak, biaya bini, biaya laki. Tidak usah kita perturutkan emosi. Setiap orang pasti ada punya sifat emosi kalau tersinggung, tapi dia mampu mengendalikan. Wal kaziminal ghaiza, sanggup mengendalikan marah. Jangan diperturutkan marah tersebut. Datang salah seorang sahabat kepada Rasulullah minta nasihat. Ausani ya Rasulullah, beri aku nasihat ya Rasul. Rasulullah beri nasihat, la taghdab faradana mirana la taghdab. Jangan engkau pemarah. Diulang-ulang Rasulullah, jangan engkau pemarah, jangan
tui dimarahin Pak, boleh. Bini salah boleh dimarahin Pak, tapi jangan pemarah. Tidak salah orang ada merahnya. Kita harus ada. Islam menganjurkan model itu. Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa di antaramu mana yang mungkar, hendaklah ia rubah dengan tangan. Tangan itu bisa arti yang sebenarnya tangan ini, tapi bisa juga artinya yaitu kekuasaan. Kalau tidak sanggup dengan tangan, lisan dengan lidahnya. Ada lidah dan kira sehat jadi sama. Tidak sanggup dengan lidah, qalbihi dengan hatinya. Wa huwa ad'aful iman. Itulah selemah-lemah keimanan. Maka itu kaum muslimin akan terasa indah hidup ini jika kita mampu menekan marah. Dan emosi tidak pemarah dialah mengalah sakete tapi awak beruntung. Dan yang bertulikan marah tapi terjadi penyesalan karena oknum seorang dosen marah menjadi bini, akhirnya bini dibunuh. Akhirnya bini mati. Sama nanti kalau bini mati, awak dipecat dari PNS, dihukum 8 tahun penjara, bini lah mati, anak lah kadang. Itu karena memperturutkan emosi dan marah. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, yang keenam yang tadi, iman akan kuat kalau rajin ke masjid. Mau memang ke masjid. Bapak dan rasulkan ibu-ibu balik dari masjid, duduk di masjid itu gelisah hati, tenang hati, tenang, tentram jiwa. Nikmat rasanya kalau keluar dari masjid. Sebenarnya masjid kok tidak ada bau, kurang tak kanti, tidak ada selama masjid itu. Kalau tak kanti capek dari kedua bau juga dia. Aman, tenang masjid. Makanya makmurkan masjid. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah, mudah-mudahan mereka nanti masuk masjid akan mendapat hidayah, mendapat petunjuk Allah. Yang ketujuh, iman akan kuat jika kita banyak berzikir dan membaca ayat-ayat Allah. Berzikirlah Pak. Berzikir itu ada 3 situasinya. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mau berzikir waktu berdiri silakan. Boleh aja waktu duduk, tidak apa-apa. Waktu berbaring silakan berzikir. Dan berzikir kau mengenal Allah, menyebut nama Allah itu zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kamu berzikir kepada Allah hati tenang, jiwa tentram. Silakan. Tidak apa-apa. Pakai buat tasbih apa berzikir atau pakai tangan saya terserah aja lah. Mana syukur? Wah mau syukur Ustaz pakai buat tasbih, balilah. Pakai. Oh dah Ustaz punya jari saya silakan. Wah mau nak pakai jari Ustaznya lidah saya ngomong-ngomong, tidak apa-apa. Terserah. Yang perlu banyak berzikir itu ayat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 ayat 40. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kamu kepada Allah pada waktu pagi maupun waktu sore. Boleh berzikir melalui lidah, boleh berzikir melalui hati, boleh berzikir melalui harta, boleh berzikir melalui perbuatan terserah. Ini banyak. Kemudian baca ayat-ayat Allah. Baca ayat Allah.
Mana ayat Allah dan lapar-lapar sama ulang-ulang pada Al-Fatihah saya ulang-ulang baca ada masalah. Orang kalau kuliah Al-Fatihah itu kan ayat itu siapa ulang-ulang boleh. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-As, surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, surah An-Nas, surah Al-Zalzalah, surah Al-Fil. Mana yang hafal silakan. Surah Al-Lahab mana yang hafal ulang. Itulah payah Pak menghafal ayat dan duduk pada fokus soal artinya ayat itu ulang-ulang. Karena baca ayat itu tidak akan ada bosan Pak. Tidak ada kata bosan membaca ayat-ayat Allah. Nah, silakan baca ayat Allah semua. Itu langkah dalam yang harus kita lakukan supaya iman kita dalam kokoh dan kuat. Kalau tidak beriman, itulah yang namanya ke masjid. Yang kedua, beriman dengan hari akhirat. Juga ada namun kamu sajiku karena yakin ada hari akhirat. Mana yang lebih baik dunia dan akhirat? Menurut Allah lebih baik akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kamu akhirat lebih baik daripada dunia ini. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kamu akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita tidak lupa sampai ke akhirat apa di dunia. Di dunia kita rasa gini Pak, asin garam Pak, mani gula Pak, sampai ini dari coba di dunia Pak. Selama-lama makan pasti berhenti makan. Ada orang makan banyak Pak. Selama-lama lalu pasti bangun dan tidur. Selama-lama tagak pasti duduk. Selama-lama duduk pasti tagak. Itu kata dunia. Lagi terasa apa? Dan la rahta fi dunia. Tidak ada kepuasan di dunia. Banyak orang kalau punya jabatan hebat mau lagi lebih hebat lagi di dunia. Maka itu kaum muslimin, kita akhirat kita yakini, kita semua akan menuju akhirat. Kalau dapat seimbang, duduk bau teh atas merah, juntekan kaki keduanya, segane dunia juga akhirat, samuli kaca akan menuju. Dunia hidup, akhirat hidup. Dan akhirat saya hidup beribadah, bini berkata bini, hang barehang, heng bareheng, amba kata dan berkata dan kemudian kan orang sudah beribadah, kamama pai kurujnya nak beribadah, saya nak tekan bini di mana, kemudian mendapat beribadah kita kerjakan, tapi tanggung jawab terhadap keluarga kita berikan. Silakan seimbang antara dunia dengan akhirat. Itu doa mengacu kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga wa aqamas shalah. Bukan namun kamu saja orang yang mendirikan salat. Salat tidak boleh tinggal, tidak boleh lalai, dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Kalau dapat khusyuk, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat melakukannya kecuali bagi orang yang khusyuk. Dalam khusyuk dan fokus itu tidak balik sholat itu. Tapi kalau sholat asal jadi itu balik. Sedang kerja tinggal kerja pagi sholat itu balik. Sedang mengantuk kita bangun pagi sholat itu balik. Itu yang kita lawan. Yang keempat, wa ataz zakah, orang yang membayar zakat. Bila sampai harta senisab, keluarkan zakat. Jangan tunda-tunda dan sempurnakan zakat tersebut perhitungannya. Berikan kepada yang mustahik, yang berhak untuk menerima zakat. Yang kelima, walam yakhsha illallah. Orang itu tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut pada ketua RT, ketua RW, ke polisi, tentara, hanya takut pada Allah. Apa yang takutkan tentara polisi kalau kita pada
Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau pada Allah di mana saja kamu berada. Ini yang kita camkan dalam diri kita. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kata Allah, orang mau meramaikan masjid-masjid Allah, mereka akan mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Amin. Itu jaminan Allah bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan anak ke masjid. Bagi yang belum, kita himbau supaya sadar, tak bukalah hatinya, Pak. Amin. Jangan hanya ke masjid kalau ketika jadi mayat. Karena banyak orang pergi ke masjid ketika jadi mayat, Pak. Kalau jadi mayat dibawa ke masjid disolatkan. Itu banyak, Pak. Para banyak orang sholat jenazah dibawa ke masjid, nggak jadi mayat. Itu apa lagi? Di Kodape kita ke masjid ini selagi kaki lebih bisa berjalan. Kalau karena penyakit stroke nggak mampu lagi, apa boleh buatlah. Lakukanlah mana yang bisa kita perbuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semoga Allah tetap memberikan kelapangan dan berikan hidayah pada kita semua. Terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.